Bang, sebenarnya bensin yang bagus tuh yang RON berapa sih? Apa bener RON 90 aja cukup? Alright, balik lagi di Showcase Otomotif Podcast, dimana kita bakal ngobrolin apapun yang berkaitan dengan otomotif. Langsung aja kita jawab pertanyaan yang tadi. Kalau bahas bensin yang bagus, yang kayak gimana, itu kita punya parameter, yaitu RON atau yang biasa dikenal oktan ya, RON atau Research Octane Number. Nah, Research Octane Number di Indonesia ini dulu dari premium tuh mulai ada di RON 88, RON 90 Pertalite, sekarang RON 92 dan RON 98 Pertamax Turbo kalau Pertamina. Biar lu bisa lebih paham, tolong jangan di skip videonya karena gue mau ngejelasin secara detail. Pertama gue mau ngejelasin tentang RON dulu ya. RON dalam bahan bakar itu apa sih sebenarnya? Parameter apa sih RON itu? Nah, RON itu adalah parameter dimana ketika angkanya dia semakin tinggi, maka bensin itu akan semakin sulit terbakar atau butuh tekanan yang besar untuk membakar bensin tersebut. Jadi misalkan RON 90 sama RON 98, itu bensinnya itu lebih gampang terbakar yang RON 90, sedangkan RON 98 itu dia lebih sulit untuk terbakar ya. Nah, terus hubungannya apa antara bahan bakar mudah terbakar dan bahan bakar yang sulit terbakar dengan mesin gitu kan? Kalau mau jawab itu, ada satu lagi yang harus lo pahami, yaitu rasio kompresi. Jadi di setiap mesin kendaraan, baik mobil maupun motor, itu punya spesifikasi rasio kompresi yang beda-beda. Rasio kompresi itu yang kayak gimana sih? Rasio kompresi itu kalau misalnya lo lihat spesifikasi mesin mobil lo, misalkan spesifikasi mesin mobil Jazz gitu atau mesin Agya. Nah, punya rasio kompresi 9:1 atau 10:1 atau 11:1. Itu rasio kompresi. Nah, misalkan kita ambil contoh rasio kompresi 11:1 ya. Nah, angka 11 ini adalah volume ruang bakar ketika piston berada di titik mati bawah, di TMB. Jadi saat pistonnya di bawah, itu volume ruang bakarnya 11. Nah, banding ke 1. Nah, satu ini apa? Satunya ini adalah volume ruang bakar ketika piston sedang ada di titik mati atas atau sedang langkah kompresi sampai habis nih, sampai di TMA-nya. Nah, ruang bakar itu bervolume 1. Nah, itu. Nah, hubungannya apa sama bahan bakar? Hubungannya apa sama octane number? Gitu kan. Nah, ketika rasio kompresi itu semakin besar, artinya tekanannya lebih besar. Terus tekanan lebih besar artinya temperaturnya atau suhunya itu lebih besar, dan artinya butuh bensin dengan kemampuan kompresi yang lebih tinggi, atau simpelnya atau singkatnya ada butuh bensin yang tidak mudah terbakar gitu. Jadi kalau lu punya mobil dengan rasio kompresi 9:1 dan satu lagi rasio kompresi 11:1, ini spesifikasi bensinnya harus berbeda ya. Mungkin yang 9:1 cukup menggunakan Pertalite dan 11:1 harus menggunakan Pertamax misalkan. Nah, di sini gue sertakan tabel ya. Nanti gue sertakan tabel itu dengan rasio kompresi berapa sampai berapa butuh bahan bakar dan oktan number berapa. Jadi kesimpulannya adalah bensin yang bagus adalah bensin yang sesuai dengan rasio kompresi mesin. Ketika rasio kompresi lu tinggi, artinya lu butuh bahan bakar yang lebih sulit dibakar atau punya kemampuan kompresi yang lebih tinggi, which is itu punya oktan number lebih tinggi ya. Dan ketika kendaraan lu punya mesin yang rasio kompresinya lebih kecil, artinya lu cukup butuh dengan bensin yang kemampuan kompresinya kecil gitu. Nah, lu baca di buku manual atau lu baca di internet itu rasio kompresi mesin lu berapa dan disesuaikan dengan bahan bakar. Nah, misalnya di mobil sekarang misal LCGC pun ya, Agya atau Ayla ya, itu di belakangnya tuh biasanya ada tulisan tuh apa namanya, butuh octane number 92. Artinya berarti rasio kompresinya dia membutuhkan bensin dengan kemampuan kompresi di RON 92.
Simpelnya begitu. Jadi yang banyak salah adalah lu punya mesin dengan rasio kompresi kecil terus lu kasih bensin 98 gitu dan merasa gitu, suges mobil akan lebih kenceng, mobil akan lebih hemat. Justru enggak ya. Antara performance, kehematan dengan octane number itu tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, terus apa yang terjadi ketika engine dengan rasio kompresi tinggi dikasih bensin dengan octane number rendah? Misalkan gue punya sport car, rasio kompresinya 12:1, terus gue kasih bensin Pertalite gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah knocking. Knocking itu adalah kondisi di mana bensin sudah terbakar terlebih dahulu sebelum piston mencapai titik mati atas dan busi memercik. Jadi siklusnya kan bahan bakar dan udah dikompres, habis itu dipercik sama busi, akhirnya terjadi ledakan. Nah ini sebelum piston sempat sampai titik mati atas dan sebelum busi sempat memercik, itu bensin udah kebakar duluan. Karena tadi kemampuan bensinnya terhadap kompresi mesin itu rendah, akhirnya dia terbakar duluan. Terus efeknya apa? Efeknya akan terjadi penumpukan kerak karbon di mesin lu. Kalau kerak karbon numpuk, apa efeknya? Ruang bakar kotor. Ruang bakar kotor apa? Terjadi penurunan performance gitu. Ketika terjadi penurunan performance, mobil lo akan lebih boros. Simpelnya begitu. Ini gue berusaha menyampaikan dengan kata-kata yang mudah untuk dicerna gitu. Jadi saya lagi, antara bensin semakin tinggi oktan belum tentu semakin bagus, semakin rendah oktan belum tentu semakin jelek. Disesuaikan dengan rasio kompresi mobil. Oke, mungkin cukup sekian untuk video tentang octane number kali ini. Gue tunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Gue tunggu apa yang mau kalian bahas di sini ya, di Soto Emotive Podcast. I'll see you soon on the next video. Bye bye.